Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis terkait penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dari PT Astra Agro Lestari Tbk. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya Mariska Zulfianti dengan NPM akhir 007, lalu ada Cindy Azhara Putri Aji Aulia dengan NPM akhir 026, ada Nuri Riza Safira dengan NPM akhir 297, lalu selanjutnya ada Rosita Ilvina Orvalinisa dengan NPM akhir 323, lalu ada Yasinta Dwi Nuraini dengan NPM akhir 330, ada Lailatul Puspitasari dengan NPM akhir 340, ada Reva Alidia Priyanti dengan NPM akhir 348, ada Nazala Zalfa Hamida dengan NPM akhir 367, dan terakhir ada Koirunisa dengan NPM akhir 369. Perkenalkan, nama saya Nazala Zalfa Hamida dengan NPM 367. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang ada dalam slide tersebut. Yang pertama ada cakupan JALK. Yang meliputi yang pertama ada kebijakan akuntansi signifikan. Jadi JALK membuat kebijakan akuntansi signifikan secara lengkap, misalnya berbasis penyusunan laporan keuangan, berarti akrua, biaya historis, dan lain-lain. Prinsip konsolidasi, goodwill, eliminasi antar entitas, instrumen keuangan, nilai wajar, lindung nilai, dan lain-lain. Jadi penerapan standar akuntansi baru yang pertama ada PSAK 116, PSAK 201, dan sebagainya. Yang B ada estimasi dan pertimbangan manajemen yang penting JALK. Pengungkapan area estimasi signifikan, misalnya tagihan restitusi pajak sebagai audit matter dengan rujukan ke catatan 18 dan catatan 8 mengenai estimasi penting. Yang C ada risiko keuangan. Jadi risiko keuangan seperti risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko likuiditas, dan risiko kredit itu muncul dalam catatan instrumen keuangan dan pinjaman bank, meskipun dari cuplikan belum seluruhnya detail risiko ditemukan. Namun indikasi pengungkapan ada, contohnya rincian pinjaman, lindung nilai, CCIRS, dan jatuh tempo suku bunga variabel atau tetap. Yang kedua ada pengungkapan informasi material seperti gugatan hukum, komitmen kontingensi pihak realisasi, risiko usaha. Yang pertama ada gugatan hukum. Sejauh hasil pencarian belum ditemukan pengungkapan eksplisit tentang gugatan hukum sengketa non-pajak. Namun ada pengungkapan mengenai sengketa pajak, termasuk proses keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Selanjutnya ada komitmen dan kontingensi. Jadi ada pengungkapan komitmen fasilitas pinjaman berbagai bank seperti BCA, Mandiri, Permata, Sinchan, SMBB, dan lain-lain, dengan detail suku bunga, baku, jatuh tempo, covenant, lindung nilai, derivatif, perubahan nilai wajar, namun belum terlihat catatan khusus komitmen dan kontingensi. Secara terpisah perlu diuji lebih lanjut jika ada bagian yang tidak tertangkap pencarian. Selanjutnya ada transaksi pihak realisasi. Pengungkapan posisi keuangan menunjukkan akun piutang usaha pihak realisasi. Biasanya JALK ini memuat daftar transaksi signifikan dengan pihak realisasi. Belum terlihat dalam cuplikan pencarian ini, tetapi indikasi akun sudah ada. Nah, selanjutnya ada risiko usaha. Risiko usaha tersirat melalui potensi risiko pajak, catatan restitusi pajak, risiko pembiayaan, valuta asing, suku bunga, namun belum ditemukan pengungkapan eksplisit terkait risiko operasional, misalnya harga CPO, cuaca, atau iklim, regulasi pemerintah. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan apakah ada informasi penting yang disederhanakan atau ditahan. Hasilnya itu tidak ditemukan indikasi penahanan informasi material, tetapi ada potensi kekurangan dalam dua area. Yang pertama itu ada potensi area kurang lengkap berdasarkan cuplikan hasil pencarian. Terdapat dua topik yang mungkin belum muncul. Yang pertama ada gugatan hukum non-pajak, komitmen, dan kontingensi non-keuangan, misalnya perjanjian suplai, komitmen pembangunan pabrik atau aset tetap, kontingensi lingkungan, atau konflik agraria relevan untuk industri perkebunan. Yang terakhir ada indikator penerapan full disclosure. Jadi terdapat indikator kuat bahwa perusahaan itu mengikuti prinsip pengungkapan penuh. Dengan adanya gaya audit matters yang mengarahkan pengguna pada catatan estimasi penting, pengungkapan sangat rinci atas pinjaman bank, kovenant, suku bunga, jatuh tempo, konsistensi penjelasan kebijakan akuntansi
dan asumsi manajemen ini tidak terlihat tanda menyembunyikan atau menyederhanakan secara berlebihan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan masalah penerapan yang umum ditemukan di perusahaan Astra Agro Lestari Tbk ini atau perusahaan pabrik. Nah, jadi terdapat masalah-masalah. Nah, untuk yang pertama itu pengungkapannya itu terlalu umum dan tidak spesifik terhadap perusahaan. Jadi di dalam laporan perusahaan Astra ini itu di dalam bagian General Information Astra ini itu mengungkapkan jenis industri, status sebagai grup usaha, struktur anak perusahaan. Nah, struktur anak perusahaan ini itu sangat banyak dan juga rinci. Lalu juga mengungkapkan terkait dengan sektor dan subsektor industri, lalu mata uang, periode laporan, dan juga opini auditnya. Nah, tapi di laporan tersebut itu tidak ditemukan terkait dengan penjelasan spesifik terkait karakteristik resiko operasional unik dari perusahaan tersebut. Contohnya kayak risiko gagal panen akibat iklim ekstrim, risiko sosial dari konflik lahan dengan masyarakat, serta risiko ketergantungan ekspor terhadap negara tertentu. Nah, tetapi yang muncul itu malah informasi terkait struktur organisasi, daftar aset dan entitas anak, dan juga angka-angka keuangan. Nah, masalah ini menunjukkan bahwa pengungkapannya itu lebih menekankan pada kepatuhan administratif dan pelaporan kuantitatif, bukan di penjelasan kondisi bisnis secara substantif. Nah, kalau menurut PSAK nomor 1, perusahaan Astra ini wajib menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan ekonomi. Dan lalu tidak hanya meninformat saja, tapi juga substansi ekonomi perusahaan juga. Jadi masalahnya itu pengungkapannya itu terlalu umum dan tidak spesifik. Terus yang masalah penerapan yang kedua itu informasi resiko ini disajikan minimal untuk menjaga citra perusahaan. Nah, kalau dari laporan Astra, faktanya itu satu-satunya risiko yang benar-benar dibahas itu secara mendalam itu adalah laporan di tagihan restitusi pajak yang dijadikan key audit matter atau KAM. Dan jadi auditor di laporan keuangan itu menjelaskan bahwa tagihan restitusi pajak itu berasal dari berbagai sengketa pajak dan nilainya itu mencapai 16% dari total tagihan pajak. Lalu auditor juga menjelaskan terkait dengan ketidakpastian karena masih dalam proses. Jadi contoh proses keberatan, proses banding, dan juga proses peninjauan kembali. Untuk masalah di penerapan ini itu sebagai perusahaan perkebunan sawit raksasa, Astra ini secara logika bisnis itu memiliki resiko yang besar. Contohnya seperti risiko perubahan harga CPO global, risiko regulasi ekspor dan bea keluar, risiko lingkungan dan keberlanjutan atau deforestasi, emisi karbon, dan juga risiko konflik sosial dan agraria. Tapi risiko-risiko tersebut itu tidak disajikan sebagai risiko utama dalam laporan auditnya, tidak disajikan dalam bentuk estimasi kerugian, skenario terburuk, dan juga sensitivitas laba. Nah, jadi di penerapan masalah ini tuh PT tersebut itu cenderung memfokuskan pengungkapan risiko pada risiko pajak yang bersifat teknis. Sementara risiko strategis dan lingkungan yang berdampak jangka panjang itu tidak ditampilkan secara terbuka dan terukur. Untuk masalah penerapan yang ketiga itu pengungkapan asumsi manajemen itu tidak detail, di mana di contoh dalam laporan ahli beberapa pos penting yang berbasis estimasi dan asumsi manajemen itu
itu terkait pos aset pajak tangguhan, tagihan restitusi pajak, yaitu restitusi pajak non lancar maksudnya. Terus lalu di pos kewajiban imbalan fiskal kerja, aset tanaman menghasilkan, lalu aset tetap. Itu ada nilai-nilainya sendiri. Tapi kalau di dalam laporan yang utama itu tidak dijelaskan secara rinci. Jadi tingkat contohnya kayak tingkat diskonto aktuaria, asumsi kenaikan gaji, umur ekonomis tanamannya, dan juga sensitivitas perubahan asumsinya terhadap laba. Nah, dampaknya itu kalau tidak dijelaskan secara rinci, investor itu tidak akan bisa menilai atau tahu apakah estimasi itu uh, konservatif atau agresif, dan juga terdapat peluang terjadinya earning management melalui perubahan asumsi dan juga penggeseran laba antar periode. Nah, jadi walaupun angkanya itu disajikan lengkap, dasar logika perhitungan itu tidak dijelaskan secara transparan di laporan utamanya, sehingga kualitas pengungkapan asumsi manajemen ini itu masih tergolong lemah dari sisi analisis ekonomi. Oke, selanjutnya terkait dengan analisis kelengkapan CALK berdasarkan PSAK 1 dan PSAK 25. Jadi di kesesuaian CALK dengan PSAK 1 itu kalau secara formal itu sudah memenuhi. Jadi PT Astra Agro Lestari ini menyajikan seluruh komponen yang wajib. Contohnya seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan hasil komprehensif lain, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, informasi umum, dan juga opini audit wajar tanpa modifikasian. Yang berarti secara struktur dan formal itu sudah sesuai dengan PSAK 1. Terus yang kedua PSAK 25, yang dimana PSAK 25 ini kan mengatur perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi, koreksi kesalahan periode lalu. Tapi dalam laporan perubahan ekuitas itu tidak terdapat koreksi kesalahan perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan, yang artinya perusahaan itu konsisten dalam penerapan kebijakan akuntansinya. Nah, jadi kalau dapat disimpulkan, kalau secara formal CALK dari PT Astra Agro Lestari tahun 2024 ini itu telah memenuhi PSAK 1 dan PSAK 25. Namun kalau secara kualitas pengungkapan itu masih ditemukan kelemahan terkait dengan pengungkapan resiko masih terbatas, resiko strategis dan lingkungan itu tidak dijelaskan secara kuantitatif, dan juga asumsi manajemen itu tidak diungkapkan secara transparan. Jadi narasinya itu masih bersifat umum dan normatif. Pengungkapan kebijakan akuntansi pada awal CALK. Nah, dalam laporan AALI, kebijakan akuntansi sudah dijelaskan pada awal catatan yang ditujukan pada bagian General Information yang menegaskan bahwa perusahaan menyusun laporan menggunakan PSAK, yang menunjukkan dasar penyusunan laporan sudah mengikuti standar Indonesia, yaitu analisisnya yang pertama, perusahaan menggunakan PSAK sebagai standar utama, yaitu dengan konsisten dengan ketentuan OJK untuk komitmen publik. Yang kedua, laporan dinyatakan dalam rupiah atau IDR dengan pembulatan jutaan yang menunjukkan konsistensi penyajian kuantitatif. Yang ketiga, perusahaan merupakan entitas grup. Jadi, laporan keuangan ini bersifat konsolidasian dengan relevan 46 entitas anak yang disebutkan. Nah, karena memiliki banyak entitas anak, yaitu kepemilikan sekitar 75-99,99% yang merupakan kebijakan konsolidasi menjadi sangat penting. Auditor memberikan opini wajar tanpa modifikasian yang menandakan kebijakan akuntansi dipandang sesuai standar oleh auditor independen. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan akuntansi dari AALI ini sudah lengkap, konsisten, dan relevan dengan kompleksitas bisnis perkebunan dan refinery. Nah, bagian ini sudah memenuhi syarat CALK sebagai dasar penafsiran angka laporan. Penjelasan rinci untuk pos-pos penting. Yang pertama ada aset tetap, di mana AALI ini mencatat aset tetap sebesar 8456491 juta, turun dari tahun sebelumnya yaitu 8982236 juta. Nah, penurunan ini tuh dipengaruhi depresiasi yang tinggi yang mencerminkan aset perusahaan memasuki tahap maturitas.
maturitas operasional. Nah, selain itu, aset tanaman menghasilkan dan belum menghasilkan juga menjadi komponen besar yang menunjukkan struktur aset yang dominan pada sektor perkebunan. Yang kedua ada instrumen keuangan yang mencakup piutang usaha, dan aset keuangan lainnya. Nah, piutang usaha itu berelasi menurun drastis dari 534.007 menjadi 165.899 juta, yang menunjukkan perbaikan manajemen kredit dan pengumpulan piutang. Utang usaha juga turun, yang mengindikasikan peningkatan likuiditas dan kemampuan bayar jangka pendek. Yang ketiga ada pendapatan PSAK 72, di mana pendapatan konsolidasian naik menjadi 21815,035 juta, meningkat sekitar 5% dari tahun sebelumnya. Nah, kenaikan ini tuh berasal dari penjualan CPO dan produk turunan yang lebih tinggi, yang sejalan dengan perbaikan harga komoditas. Penerapan PSAK 72 terlihat dari pemisahan pendapatan berdasarkan jenis produk dalam CALK. Selanjutnya ada utang jangka panjang, yaitu perusahaan memiliki utang bank jangka panjang sebesar 1.500.000 dengan bagian jangka pendek yang jatuh tempo tahun depan sebesar 1.689.537 juta. Total liabilitas perusahaan menurun dari 6.280.237 menjadi 5.591.163 juta, yang menunjukkan penyusutan beban pinjaman dan perbaikan kesehatan keuangan. Lalu yang terakhir ada segmen operasi, yaitu mereka ini berfokus pada segmen perkebunan dan produksi minyak sawit. Nah, analisis pendapatan dan aset menunjukkan bahwa segmen CPO itu masih menjadi kontributor terbesar. Meskipun tabel segmen yang dicantumkan itu belum cukup lengkap atau tidak muncul pada cuplikan, nah struktur pendapatan dan aset tanaman itu menghasilkan menegaskan bahwa segmen operasional utama adalah agribisnis sawit. Saya Nirisa Safira dengan akhiran NPM 297. Di sini saya akan mengungkapkan estimasi manajemen dan juga sumber ketidakpastian pada PT Astra Argosari Tbk. Di sini dapat dilihat pada laporan keuangan AALI tahun 2024 ini telah menjadikan pengungkapan estimasi manajemen dan juga sumber ketidakpastian secara jelas dan rinci, dan juga informatif, sesuai dengan PSAK. Dapat dilihat dari beberapa bagian laporannya itu menunjukkan bahwa perusahaan ini menghadapi area estimasi yang signifikan, terutama terkait tagihan restitusi pajak yang juga ditetapkan sebagai hal audit utama atau KAM oleh auditor. Nah, dalam bagian hal audit utama ini, auditor itu menjelaskan bahwa nilai tagihan restitusi pajaknya sangat bergantung pada proses sengketa pajak dan juga interpretasi peraturan yang menghasilkan jumlah pemulihan berbeda. Maka dengan demikian, area ini itu memerlukan penilaian manajemen yang bersifat estimatif dan juga penuh ketidakpastian. Kemudian selanjutnya ada identifikasi segmen usaha utama sesuai dengan PSAK 5. Nah, pada laporan ini, kebijakan pelaporan segmen ini telah dijelaskan, yaitu segmen ini ditentukan berdasarkan pelaporan internal kepada pengambilan keputusan operasional. Nah, di sini juga terlihat bahwa hampir seluruh anak perusahaan dari PT AAL ini berada pada segmen perkebunan kelapa sawit, sehingga perusahaan ini secara substansi hanya memiliki satu segmen utama, yaitu kelapa sawit. Nah, karena lebih dari 90% kegiatan ini adalah kelapa sawit, maka kemungkinan perusahaan ini melaporkan hanya satu segmen operasi utama, sebagaimana ini tuh lazim dalam industri perkebunan. Berikut nama-nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Mariska Zulfianti dengan NPM akhir 007, Cindy Azara Putri dengan NPM akhir 026, Nuriza dengan NPM akhir 297, kemudian ada Rosita Ilvina dengan NPM akhir 323, lalu ada Yasinta Dwi Nuraini dengan NPM akhir 330, Lailatul Puspitasari dengan NPM akhir 340, Eva Lydia Priyanti dengan NPM akhir 348, Nazala Zalfa Hamidah dengan NPM akhir 367, dan Hoirunisa dengan NPM akhir 369. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab 24, yaitu Presentation and Disclosure in Financial Reporting.
Selanjutnya saya akan menjelaskan masalah akuntansi terkait pelaporan interim atau laporan keuangan tengah tahunan. Yang pertama ada konsistensi kebijakan akuntansi antara laporan tahunan dan interim, di mana perusahaan ini tuh menyampaikan bahwa kebijakan akuntansi yang diterapkan tidak mengalami perubahan antar periode, kecuali apabila adanya standar baru yang mewajibkan penyesuaian. Hal tersebut itu dibuktikan melalui laporan keuangan PT Astra Agro Lestari Tbk, yaitu perubahan kebijakan akuntansi grup telah dibuat seperti yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar. Konsistensi penerapan metode juga terlihat pada kebijakan mengenai transaksi dalam mata uang asing. Misalnya, transaksi dalam mata uang asing dijabarkan keuntungan dan kerugian selisih kurs diakui pada laporan laba rugi. Konsistensi seperti ini tuh memastikan bahwa laporan interim tetap dapat dibandingkan dengan laporan tahunan tanpa perbedaan metode. Lalu yang kedua ada penilaian persediaan aset tetap atau estimasi beban pajak harus tetap mengikuti PSAK meskipun angka interim bersifat perkiraan. Nah, pada perusahaan ini tuh menerapkan PSAK dalam melakukan penilaian atas pos-pos yang memerlukan estimasi termasuk persediaan yang dijelaskan pada laporan keuangan tersebut sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nah, pernyataan manajemennya yaitu tidak ada persediaan yang mengalami penurunan nilai, menunjukkan bahwa peninjauan dilakukan secara berkala sesuai dengan PSAK 14. Nah, selain itu, kebijakan perpajakan mengikuti ketentuan PSAK 46 sebagaimana dinyatakan pada laporan keuangan tersebut, yaitu beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Nah, penerapan kebijakan tersebut menegaskan bahwa meskipun laporan interim disusun dengan menggunakan estimasi, perusahaan tetap berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasita Intina Arfalinisa. Di sini saya NPM 323 akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu tentang masalah akuntansi terkait pelaporan interim dari laporan keuangan tengah tahun, yang dimana masalah pada umumnya yang terletak pada pelaporan interim itu biasanya ada 3 masalah umum. Yang pertama yaitu estimasi terlalu agresif untuk memperbaiki persepsi pasar. Kemudian yang kedua yaitu pengakuan pendapatan yang dipercepat pada akhir kuartal atau window dressing. Dan yang ketiga yaitu pengungkapan ringkas sehingga beberapa risiko tidak dijelaskan secara lengkap. Selanjutnya adalah pengungkapan kunci dari laporan auditor dan isu terkait perakiraan atau proyeksi keuangan, yang dimana dalam analisis laporan auditor independen berfokus pada 3, yang dimana jenis opini auditornya yang pertama ada wajar tanpa pengecualian, kemudian ada wajar dengan pengecualian, dan ada yang tidak wajar. Nah, untuk penolakan opini itu, jenis opini yang harus dianalisis itu apakah opini tersebut mencerminkan kualitas penyajian laporan keuangan atau tidak. Jadi sampai sini saja, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Hal audit utama atau Key Audit Matters, yang bisa disingkat KAM, dalam laporan keuangan konsolidasian PT Astra Agro Lestari Tbk pada tahun 2024, auditor itu menetapkan satu hal audit utama, yaitu terkait tagihan restitusi pajak. Penetapan ini itu dilakukan karena nilai restitusi yang diajukan perusahaan itu sangat besar, mencapai 1,879 triliun rupiah, dan sebagian besar itu masih dalam proses pemeriksaan, keberatan, banding, atau sedang dalam proses peninjauan kembali.
Ketidakpastian hasil dari proses sengketa pajak ini itu membuat area tersebut berpotensi menimbulkan pengaruh material terhadap laporan keuangan. Selain itu, regulasi perpajakan yang kompleks itu mempertinggi risiko, sehingga auditor itu perlu melakukan prosedur tambahan seperti penelaahan dokumen perpajakan, evaluasi dasar keberatan perusahaan, diskusi dengan manajemen, dan konsultasi dengan ahli pajak. Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, auditor itu menyimpulkan bahwa estimasi dan penyajian manajemen atas tagihan tersebut itu telah dilakukan secara wajar dan dapat diterima. Selanjutnya terkait proyeksi keuangan perusahaan, di mana perusahaan itu tidak memberikan proyeksi keuangan dalam bentuk angka yang terukur, namun pembahasan manajemen tetap memberikan gambaran prospektif mengenai kondisi usaha. Salah satu aspek yang dibahas adalah ketidakpastian ekonomi global dan ketegangan geopolitik yang dinilai dapat mempengaruhi pola permintaan komoditas termasuk minyak nabati. Perusahaan itu juga menyinggung pergerakan harga minyak nabati global yang masih dipengaruhi dinamika pasokan dan permintaan dari negara-negara produsen serta kebijakan perdagangan internasional. Selain itu, tren konsumsi minyak nabati untuk kebutuhan pangan maupun kebutuhan energi, misalnya melalui program biodiesel, turut dipertimbangkan dalam membaca arah pasar ke depannya. Meskipun tanpa penyajian proyeksi numerik, penjelasan tersebut itu menegaskan bahwa perusahaan itu memperhatikan faktor-faktor eksternal utama yang dapat berdampak pada kinerja di tahun-tahun berikutnya. Jadi secara keseluruhan, perusahaan itu telah menyampaikan KAM secara jelas dan memperlihatkan pemahaman yang kuat terhadap risiko signifikan yang akan dihadapi. Penjelasan mengenai aspek usaha itu juga cukup informatif karena pemaparan kondisi industri dan faktor eksternal itu relevan sehingga pembaca itu tetap memperoleh gambaran mengenai arah dan strategi perusahaan meskipun tanpa proyeksi angka yang eksplisit. Pendekatan ini itu mencerminkan ketelitian manajemen dalam menyusun estimasi serta kehati-hatian dalam menyampaikan pandangan mengenai potensi perkembangan di masa mendatang. Selanjutnya yaitu tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Berdasarkan data yang tersedia, Astra Agro Lestari Tbk atau AALI menunjukkan pemenuhan tanggung jawab manajemen yang disyaratkan sebagaimana terlihat dari indikasi kepatuhan terhadap regulasi terkait dan penyataan tanggung jawab dalam dokumen. Yang pertama, pernyataan tanggung jawab resmi. Dokumen laporan keuangan tahunan berakhir 31 Desember 2024 mencantumkan tanggal surat pernyataan direksi yaitu pada 20 Februari 2025. Adanya tanggal surat ini mengindikasi bahwa manajemen direksi telah mengeluarkan pernyataan resmi mengenai tanggung jawab atas laporan keuangan. Yang kedua, kepatuhan regulasi. Perusahaan dinyatakan iya atau ia patuh terhadap pemenuhan Peraturan OJK Nomor 75 atau POJK 04 atau 2017 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Kepatuhan ini menunjukkan bahwa manajemen telah memenuhi kewajiban minimum OJK terkait. Pengakuan tanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan, pernyataan mengenai efektivitas sistem pengendalian internal, pernyataan bahwa laporan keuangan bebas dari salah caci material. Yang ketiga ada pernyataan tanggung jawab dokumen. Secara umum, perusahaan menyatakan bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera dalam dokumen laporan keuangan yang dihasilkan secara elektronik ini. Selanjutnya yaitu tanggapan profesi terhadap laporan keuangan curang. Profesi akuntansi auditor independen menunjukkan tanggapan yang memadai terhadap risiko kecurangan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu opini wajar tanpa modifikasian. Auditor independen memberikan opini wajar tanpa modifikasian tertinggi untuk laporan keuangan AALI tahun 2024. Hal ini menyimpulkan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dan bebas dari salah saji material akibat kekeliruan maupun kecurangan kepatuhan. Yang kedua ada kepatuhan independensi. Auditor telah menyatakan patuh terhadap independensi sesuai POJK, menjamin objektivitas profesional dalam pelaksanaan audit. Dan yang terakhir ada prosedur audit atas risiko. Auditor melakukan prosedur yang ketat, terutama pada hal audit utama, Key Audit Matters atau KIM, yang signifikan, yaitu tagihan restitusi pajak, yang menunjukkan peran auditor dalam memverifikasi estimasi penting manajemen yang berpotensi menjadi area risiko. Sekian analisis dari kelompok kami terkait laporan keuangan
tahunan PT Astra Agro Lestari Tbk atau AALI tahun 2024 dan kepatuhannya terhadap prinsip pengungkapan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.